Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebijakan. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih kita kesempatan kita mengadakan video konferensi pada sore hari. Juga tak lupa pula kita ucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad yang kedua, kami ucapkan sebesar-besarnya kepada instruktur Bapak Sutikwapono SMK Anyar Jawa Tengah, di mana yang telah memberikan ruang fasilitasi kita dengan kegiatan Sikon 2020 yang sangat menarik. Juga kepada Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, juga Samisano, dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung bersama. Baiklah, terlebih dahulu saya akan beserta tim pada Sikon sore hari. Perkenalkan, saya Mas Ria satu Campalagia Provinsi Sulawesi Barat sebagai dan saya sore hari ini Meta Sari Putri dari SMK Negeri 5 Pekanbaru sebagai moderator, yang mana nantinya akan memandu acara Sikon. Kemudian materi Sikon pada sore hari ini betul meningkatkan literasi anak melalui buku berupa aplikasi Android yang akan dibawakan oleh peserta kita Ibu Lulu Trisnawati FPD dari SMP Negeri 1 PT Kota Baru, Kalimantan Selatan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada moderator Ibu Meta untuk mengambil alih acara ini. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Mas Ria selaku host kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung pada kegiatan video konferensi kita siang hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, adapun judul video konferensi kita hari ini akan membahas tentang meningkatkan literasi anak melalui buku berupa aplikasi Android. Baiklah, adapun pada tahapan pertama ini saya akan membacakan biodata dari presenter kita, yaitu Ibu Lulu Trisnawati MPD, lahir di Kota Baru 24 Oktober 1980. Beliau beralamat di Jalan Purwosari, Blok 2, RT 6, Semayap, Pulau Laut Utara, Kota Baru, dengan alamat tugas Jalan Transmigrasi, Kilometer 04, Pulau Laut Barat, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Adapun nomor telepon beliau yang bisa kita hubungi 0821 37 09 7448 dengan email luluttejo@gmail.com. Adapun riwayat pendidikan beliau yaitu S1 MIPA Kimia di Universitas Brawijaya Malang tahun 1997. Akta 4 di Universitas Negeri Malang 2007 dan S2 Pendidikan Sains di Universitas Negeri Surabaya. Itulah tadi riwayat singkat dari Ibu presenter kita, Ibu Lulut. Adapun pada materi hari ini kita akan membahas buku berupa aplikasi Android yang bertujuan untuk meningkatkan literasi anak melalui buku tadi.
Saat ini pemerintah khususnya Kemendikbud tengah menumbuhkan gerakan literasi gerakan literasi sekolah atau GLS. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai riset yang menunjukkan bahwa tingkat literasi di masyarakat khususnya pelajar masih rendah. Hal ini terjadi diantaranya karena kebiasaan malas membaca, kurang inovatif dalam menarik minat baca, keterbatasan jangkauan, serta ketersediaan bahan bacaan yang terbatas. Untuk itu, kita perlu tingkatkan minat baca siswa-siswi kita dengan berbagai macam buku yang inovatif dan menarik agar ketersediaan bahan bacaan bukan lagi jadi alasan untuk tidak membaca. Bagaimana caranya? Caranya akan dijelaskan tentunya oleh Ibu presenter kita pada siang hari ini, Ibu Lulut. Kepada Ibu Lulut, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Meta atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di room kami. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya ingin melanjutkan ini dengan mempresentasikan tentang buku berupa aplikasi Android. Buku berupa aplikasi Android ini dibuat secara offline. Cara membuatnya itu menggunakan Enclip, aplikasi Enclip. Biasanya kita menggunakannya, mengerjakannya itu lewat laptop atau lewat komputer. Tapi kalau untuk saat ini bisa menggunakan Studio Android. Memang kalau untuk pemula agak susah karena banyak yang langkah-langkah yang harus dikerjakan. Untuk pada kesempatan hari ini saya tidak menjelaskan tentang bagaimana cara membuatnya, tetapi bagaimana cara menggunakan aplikasi yang sudah jadi tersebut sehingga bisa menarik minat baca oleh siswa. Buku Android ini dibuat banyak tujuannya, diantaranya yaitu untuk menambah perbendaharaan buku atau ketersediaan berbagai macam bacaan untuk siswa. Bahwasanya kalau kita ketahui untuk daerah-daerah terpencil, apalagi pulau seperti tempat tugas saya, itu kalau untuk buku-buku sangat terbatas. Hanya bantuan dari pemerintah ataupun dari sekolah yang membeli buku untuk keperluan sekolahnya. Sementara untuk bacaan anaknya itu sendiri, selain dari buku itu, mereka mendapatkan buku dari orang tuanya yang membeli, atau kalaupun tidak membeli, mereka tidak punya buku sama sekali. Untuk hal itulah makanya saya terdorong untuk membuat suatu buku yang bisa dipakai oleh anak, tetapi secara offline, karena mengingat kondisi lingkungan tempat kami yang sinyalnya pun turun naik, terus kondisi perekonomian di daerah kami yang untuk membeli kuota pun harus berpikir beberapa kali begitu. Kemudian tujuan yang kedua adalah mudah dibawa kemana-mana karena tersimpan dalam handphone. Pada dasarnya untuk buku itu yang kita ketahui adalah biasanya berupa handbook itu ya, yang bisa kita pegang di tangan. Terus kalau kita pergi kemana-mana tidak mungkin itu kita bisa bawa itu buku, kecuali kalau memang ada waktu khusus untuk membaca, baru kita pegang itu buku. Nah, sementara hal ini mendorong saya untuk membuat buku, bagaimana caranya buku bisa dibawa kemanapun. Seperti ketika mereka mau pergi merempah, atau pergi ke Bagang, atau mau pergi ke sawah, mereka bisa baca ketika mereka punya waktu senggang. Akhirnya kita buatlah berupa aplikasi tersebut. Kenapa? Karena HP di mana-mana selalu dibawa oleh setiap orang, tidak pernah tertinggal. Jadi dari itu memang membuat saya ingin gimana caranya buku bisa masuk dalam HP, hingga sewaktu-waktu ketika mereka santai, buka-buka, bisalah jadinya membaca. Kemudian yang ketiga adalah lebih menarik dan kekinian. Bahwasanya kalau kita lihat sudah tumpukan buku, cepat ngantuk. Nah, gimana caranya supaya tidak ngantuk? Maka dibuatlah yang kekinian, yaitu berupa aplikasi. Kemudian yang keempat ada secara offline, itu supaya tidak menguras kuota. Kalaupun misalnya punya kuota tidak masalah, kalaupun tidak punya juga tidak masalah. Kemudian
dari packaging yang kita buat tersebut hingga bisa menarik minat baca siswa karena tampilannya berbeda. Kalau siswa sudah tertarik dengan packagingnya, otomatis ingin mengetahui apa isi di dalamnya. Setelah lihat isi dalamnya, otomatis mereka membaca. Oh, ternyata seperti ini. Dengan begitu pun akhirnya kan mereka menjadi senang. Apalagi kalau misalnya kita buat tampilan-tampilan yang menarik. Kebetulan pada hari ini buku yang ingin saya tunjukkan itu adalah buku yang sudah saya buat pada tahun 2016. Karena buku ini sudah publish, jadi saya bisa untuk saya untuk kemukakan di khalayak umum. Tapi kalau yang masih belum publish secara umum, masih kalangan terbatas saja. Karena kan ada hak paten. Kemudian buku berupa aplikasi ini biasanya dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu HTML. Kemudian HTML itu digunakan oleh banyak programmer untuk membuat atau mengembangkan software. Terus bahasa yang digunakan sehari-hari juga mudah dipahami oleh programmer yang awam. Karena ini langkahnya panjang, jadi pada pertemuan selanjutnya nanti yang akan saya jelaskan. Terus buku berupa aplikasi Android ini dapat dipakai di semua smartphone atau handphone atau tablet yang sistem operasinya adalah Android. Tapi kalau itu smartphone atau handphone yang bermerek iPhone dan sejenisnya itu masih belum bisa karena beda jenisnya. Kemudian cara penggunaan aplikasinya adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai guru kita menjelaskan dulu penggunaan aplikasi melalui komputer atau laptop kepada anak. Terus yang kedua, setelah selesai menjelaskan, kemudian aplikasinya tersebut kita transfer kepada siswa, bisa melalui Bluetooth atau bisa melalui apapun yang bisa kita share ke handphone anak. Kemudian kita kasih passwordnya agar bisa mendownload punya kita tadi. Nah, setelah itu nanti pada tahap yang ketiga, guru memandu siswa bagaimana cara menginstal aplikasi tersebut di handphone mereka. Ya, dengan catatan tidak semua anak memang tidak punya handphone yang bisa memadai. Artinya apa? Tapi kalau untuk di kota besar mungkin sudah hampir semua anak punya. Kecuali kalau di tempat-tempat tertentu, tempat terpencil hanya beberapa orang, tapi lumayan lah. Paling tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian cara menginstalnya setelah dikirim ke handphone anak-anak tadi, nanti ada tulisannya apakah Anda ingin menginstal aplikasi ini, maka kita akan menjawabnya install. Tadi ya kita pilih yang bagian install. Buku yang saya buat pada hari ini judulnya adalah Zat Aditif dan Zat Adiktif. Kemudian cara menginstalnya, jika muncul pilihan seperti gambar pada di bawah ini, disarankan untuk memilih yang SD card-nya sebagai tempat penyimpanan aplikasi karena biar lebih besar kapasitasnya. Kemudian SD card-nya juga kalaupun dipindah ke handphone lain masih bisa tersimpan. Terus kalau ada pilihan seperti ini, kita tunggu sampai instalasinya itu selesai, lalu kemudian pilih menu open untuk membuka aplikasi. Pada gambar yang pertama kan dia lagi installing, yang kedua aplikasi sudah terinstall. Kemudian kita pilih open. Tampilannya akan seperti ini. Saat aplikasi telah terinstall, maka secara otomatis aplikasi akan terbuka secara horizontal atau landscape. Maka siswa harus memutar smartphone-nya atau tabletnya dengan tampilan welcome screen dari aplikasi seperti pada gambar berikut. Nanti ada tulisannya pada halaman berikutnya begitu. Setelah welcome screen-nya hilang, maka beberapa detik akan timbul halaman utama dari aplikasi yang berisi tentang menu pilihan bab zat aditif dan zat adiktif. Nanti kalau misalnya kita tekan zat aditif, maka yang ditampilkan semua membahas tentang zat aditif. Begitupun juga yang di bawahnya zat adiktif. Tapi kalau misalnya terlalu panjang, sementara kita misalnya pada zat aditif itu kita hanya mencari tentang masalah gula aja. Itu bisa kita tekan yang di pojok kiri atas. Itu nanti ada tulisannya menu. Kita tinggal pilih menu. Pada kiri atas tombol menu utama. Sementara zat aditif dan adiktif itu adalah tombol pilihan bab. Dari pilihan menu utama itu nanti
akan tampil seperti pada gambar, ada materi, kemudian daftar isi, kemudian ada keluar. Di mana materi, daftar isi, dan tanda keluar itu adalah merupakan bagian dari menu utama. Kalau misalnya kita tekan materi, maka yang keluar adalah zat aditif dan adiktif. Sementara kalau misalnya kita mau mencari hanya item tertentu pada misalnya zat aditif talitang gula, maka tinggal pilih di daftar isi. Nah, menu untuk memilih daftar isi. Apabila kita sudah menekan daftar isi, maka akan tampilnya seperti ini. Kalaupun misalnya untuk kembali per halaman, bisa itu nanti tekan tombol sebelah kiri yang berwarna kuning atau yang berwarna biru sebelah kanan. Kalau sebelah kiri yang warna kuning itu berarti kita kembali ke halaman sebelumnya, sedangkan yang sebelah kanan yang berwarna biru itu kita kembali ke halaman berikutnya. Kemudian apabila kita untuk keluar, misalnya kita sudah selesai untuk membaca, kita ingin keluar dari aplikasi tersebut, maka kita bisa tekan tanda kali yang tulisannya itu keluar. Maka kalau sudah kita tekan tersebut, maka akan timbul tulisan ingin keluar dari aplikasi. Nah, tampilan menu konfirmasi apabila kita keluar dari aplikasi. Apabila misalnya kita ingin iya, kita keluar dari aplikasi, maka kita klik iya. Terus akan timbul closing screen seperti gambar berikut. Di situ nanti akan tertulis semua hak dan cipta isi konten, gambar dan desain dalam aplikasi ini milik penulis atau autor. Kebetulan autornya di sini adalah saya. Sementara pengembang atau developernya kemarin itu adalah 3/4 atau nama grup dari teman-teman kita yang membuat. Kemudian kita masukkan juga itu sebagai tim penilai bahwasanya ini layak secara aplikasi ataupun layak secara isi, kita tuliskan di bawahnya. Kenapa kita perlu mencantumkan ini ketika di akhir aplikasi supaya hasil karya kita itu tidak dijiplak oleh orang lain. Nah, seperti pada gambar ini autornya adalah saya, kemudian di bawah adalah tuh pembimbing saya. Seperti itu tampilan saya. Nah, untuk ini saya ingin menunjukkan buku yang hasil dari yang kita buat. Ini tampilan bukunya kalau sudah jadi. Di mana ini ada materi, daftar isi. Kalau misalnya saya lihat materi, ada zat aditif. Ketika saya tekan zat aditif, maka dia akan keluar tentang zat aditif. Dari ada kompetensi intinya, kemudian kompetensi dasar. Cuman hanya kalau misalnya begini kan terlalu lama. Kemudian ada peta konsep. Langsung aja kita ingin cepat, misalkan langsung klik daftar isi. Kita cari. Misalnya kita ingin mempelajari zat aditif, yang kita cari pertama adalah tentang pemanis. Maka kita tekan pemanis. Nah, di situ penjelasan tentang pemanis tersebut akan terbuka dengan sendirinya. Di situ kita bisa membaca apa yang ingin kita cari, di mana tentang pemanis. Kemudian misalnya setelah kita membaca tentang pemanis, kita ingin lagi mencari tentang zat adiktif. Misalnya apa aja itu zat adiktif, bisa kita tekan lagi yang kiri pojok tadi, kita tekan pojok kiri, kemudian kita tekan lagi daftar isi, kita cari lagi apa yang ingin kita cari. Apakah yang ingin kita cari itu adalah zat adiktif tentang pengertiannya atau macam-macamnya? Bisa. Tinggal kita tekan saja atau kita tombol. Nah, ini kalau misalnya pengertian zat adiktif, maka akan timbulnya seperti ini. Ini macam-macamnya. Bisa kita scroll. Kemudian kalau misalnya ingin kembali ke halaman sebelumnya, bisa kita tekan yang di pojok kiri bawah warna kuning. Nah, maka dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Terus kalau misalnya kita ingin melihat halaman selanjutnya lagi, karena kita sudah lihat ini, tinggal diklik sebelah kanan bawah, terus apalagi yang ingin kita klik, terus seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Terus kalau misalnya tadi kita ingin
eh, melihat apa aja isi di dalam buku tersebut. Bisa dari daftar isi, di sini terlihat mulai dari awal sampai akhir, apa aja isinya. Itu mulai dari kata pengantar, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian zat aditif tersendiri untuk bagian pertama. Itu terdiri dari ada peta konsep, kemudian ada pengertian, terus ada macam-macam zatnya. Sementara macam-macam zat itu tersendiri terdiri dari berapa macam. Ada pewarna, pewanis, pengawet, pokoknya semua yang masuk dalam hal itu kita buat. Terus kemudian pemakaian bahan kimia, kemudian upaya mengurangi dampak negatif, sampai ada rangkuman per bab, kemudian ada bermain dan berpikir. Nah, di sini kalau misalnya ingin tahu apa bermain dan berpikir, bisa kita klik, maka apa yang terjadi? Inilah tampakannya. Di mana di sini kita mengisi pertanyaan berupa TTS. Nanti anak-anak bisa mengerjakan atau menjawab TTS tersebut sesuai dengan kolom yang ada pada buku, tapi mengerjakannya kan tidak mungkin di buku, mungkin bisa di kertas, atau bisa nanti dia latihan ketika dia ingin tahu, oh apa ini. Nah, terus kalau misalnya mereka bingung cari jawabannya, mereka bisa kembali ke halaman berikutnya tentang yang berhubungan dengan pertanyaan tersebut. Karena apa yang ditanyakan di sini ada semua di dalam materi. Terus kalau misalnya sudah selesai, kita ingin keluar, kita klik tanda keluar yang tanda kali, maka akan timbul tulisan ingin keluar dari aplikasi. Nah, kalau kita bilang tidak, maka dia akan kembali. Tapi kalau kita ingin keluar, bilang iya, tampilannya akan seperti ini. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ada yang berminat membuat seperti apa yang sudah saya buat, sehingga menambah perbenaran buku-buku yang ada di negeri kita. Terima kasih Bapak Ibu. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator kita, yaitu Ibu Meta Sari. Kepada Ibu Meta, saya kembalikan waktunya. Oke, terima kasih Ibu Lulut. Sama-sama Ibu. Demikianlah Bapak Ibu guru semua pemaparan dari presenter kita tentang pembuatan buku secara offline menggunakan aplikasi Android. Baiklah, kita langsung saja kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini ada penanya kita yang pertama, yaitu Pak Dadan. Pak Dadan ingin bertanya langsung kepada Ibu Lulut. Silakan Pak kepada Dadan. Mas Ria, tolong diaktifkan mikrofonnya untuk Pak Dadan. Oke, terima kasih Ibu Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Bu suara saya Bu? Jelas Pak. Iya. Jelas Pak. Ini luar biasa sekali nih Bu, plus nih buat Ibu Lulut ini. Ini menggabungkan beberapa keterampilan ini Bu, sangat luar biasa nih. Kayaknya saya daftar nih untuk belajar nanti Bu. Asal ibunya siap ya Bu untuk ngajari ini buat siap Pak. Android Bu. Betul-betul sangat luar biasa, ini menggabungkan beberapa keterampilan yang mungkin tidak bisa dikerjakan oleh ya orang yang ya hanya sekilas saja Bu. Ya pertanyaannya Bu, berapa lama waktu Ibu membuat aplikasi tersebut? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itu yang pertama ya Bu. Iya. Kemudian berapa besar ini kalau sudah jadi aplikasi ini, berapa MB ini Bu jadinya Bu. Kemudian yang kedua, berapa MB? Ya. Kemudian yang kedua, berapa banyak Bu, berapa halaman buku yang sudah dibuat Ibu tersebut? Gimana Pak? Berapa halaman isi dari buku Android tersebut Ibu? Oh ya. Iya. Iya.
itu saja barangkali Bu, ini sangat-sangat menarik. Mudah-mudahan Ibu bisa menularkan ke teman-teman yang lain karena ini tadi luar biasa. Di dalamnya juga ada TTS-nya karena TTS ini kan juga agak mudah, apalagi ini pakai Android ini kan cukup sulit ya Bu. Iya. Ya, coding-coding dan segala macam gitu. Ya itu saja Bu, sementara terima kasih. Terima kasih kepada Pak Dada Terima kasih Bu atas Meta. pertanyaannya. Bagaimana Bu Lulut? Langsung kita jawab. Ada 2 pertanyaan, ada 3 ya, 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa lama Ibu membuat? Ya. Tadi berapa jumlah halamannya? Tadi Bu ya, ada berapa halaman, berapa? Terima kasih. Silakan langsung jawab Bu. Oke, terima kasih Pak Dadang atas pertanyaannya, bagus sekali. Saya mencoba untuk menjawab. Untuk pembuatan aplikasi dari tulisan kita yang sudah kita tulis tersebut untuk ke dalam aplikasi, saya kemarin itu karena formula tahun 2016, saya membuatnya kurang lebih 3 minggu. Kurang lebih 3 minggu Pak Dadang. Karena kita kan tim waktu itu ada 4 orang, jadi 3 minggu. Kenapa kok begitu lama 3 minggu? Iya, karena setiap kata atau setiap kalimat yang dimasukkan tersebut itu kan kita harus menunggu persetujuan dulu dari tim penilai, apakah sudah layak atau belum. Pertama dari penulisan sampai jadi mau dimasuk, sebelum dari penulisan awal sampai tulisan akhir itu kurang lebih ada 2 minggu, kemudian ditambah dengan tim penilai kurang lebih 1 minggu, jadi 3 minggu. Kemudian dimasukkan aplikasi lagi kurang lebih 3 minggu. Terus setelah selesai jadi aplikasi, kita masukkan lagi ke tim penilai tentang kelayakan dari aplikasi tersebut, dari segi kemudahan dalam penggunaan, kemudian kefleksibelannya, kemudian dari pencahayaannya sampai tampilan dari aplikasi tersebut. Itu kurang lebih hampir kalau di total ya ada 8 minggu, ya sekitar 2 bulan lah Pak. Karena memang waktu itu pertama kali kita membuat, jadi harus bolak-balik untuk penilaian kelayakan apa tidaknya. Kemudian berapa banyak halaman? Ini kalau jadi dalam buku biasa, kalau kita cetak, ada sekitar 121 halaman. Wow. Karena di sini lengkap, mulai dari daftar isi ini kita buat ada glosoriumnya, kemudian ada daftar gambar, kemudian ada daftar pustaka. Semua itu harus dibuat karena kita ingin tahu sumber dari buku tersebut di mana, supaya kita tidak dikatakan plagiat atau mengambil hak cipta orang. Jadi kemudian kalau misalnya daftar pustaka, buku apa yang kita pakai dalam penulisan buku tersebut pun harus dicantumkan. Makanya dalam aplikasi itu ada 121 sama dengan buku yang dicetak. Sebanyak itu. Padahal kalau materinya sih hanya sedikit sekali. Karena banyak yang harus dibuat, termasuk daftar pustaka, apa segala macam. Terus ditambah ada ujian kompetensinya, ada ulangan harian, termasuk pendidikan karakternya. Kita buatkan di situ, otomatis semakin bertambah halamannya. Kemudian untuk berapa MB, ini sangat kecil kok Pak. Untuk di handphone, punya saya ini kurang lebih 15. Ya. Kurang lebih 15 Pak. Jadi nanti kalau misalnya, sebenarnya saya ingin share, maksudnya ingin saya bagi ke guru-guru yang lain, dicoba di handphonenya, biar ada motivasi, bisa nanti saya bagikan. Tapi saya secara japri aja Pak, nggak bisa di grup. Kenapa Bu? Iya, karena kan di sini dari tim penulis, ini Pak ya, ketika saya mau keluar kan ada nih, apakah dengan keluar ya, di situ kan ada yang bertanggung jawab, ada 3-4 orang. Saya sebagai penulis, kemudian sebagai tim penilai itu Profesor Tukiran, kemudian ada pengembangnya teman saya dalam satu grup itu.
kita namakan 7:30. Karena apa 7:30? Karena kami bangun tidurnya selalu 7:30 pagi waktu itu karena saking banyaknya kerjaan. Jadi saya harus minta izin dulu Pak gitu kan nggak berani. Walaupun ada tulisannya hak cipta di situ. Nanti saya secara japri saya akan berikan kok Pak. Oke, terima kasih. Biar nanti bisa digunakan. Kebetulan buku yang saya buat ini pertama ada tentang zat adiktif. Pernah ditanya, mengapa kok bukunya harus zat adiktif Bu? Nah, ya karena kan sasaran pertama saya adalah siswa. Mereka biar belajar apa itu zat adiktif, kemudian bahayanya itu seperti apa. Kemudian kalaupun misalnya mereka sekolah, mereka nggak punya buku paket, tapi mereka udah pernah misalnya membaca dari handphone mereka, otomatis mereka sudah ada input sebelumnya. Walaupun buku ini mungkin tidak untuk di sekolah gitu. Kemudian kalau misalnya sekarang ini ada beberapa buku yang sudah coba kami kembangkan, tetapi masih belum bisa saya pakai Pak ya, cuma dapat bocoran sedikit. Sudah ada 5 buku yang berupa aplikasi. Salah satunya itu adalah buku tentang cara sholat, kemudian yang kedua cara santun, salam, dan hormat kepada guru, kemudian yang ketiga itu adalah buku tentang gerak, GLBB dan GLB fisika sesuai dengan basic yang membuat. Kemudian salah satunya itu adalah buku cerita tentang 1001 langkah panah di Pulau Laut Barat. Jadi seperti semacam novel gitu. Demikian Pak yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan ke Bapak. Mungkin ada lagi yang ingin Bapak pertanyakan, saya persilakan. Oke, menarik sekali. Saya daftar nanti. Atau kepada? Insya Allah iya Pak, siap. Kalau terima tadi, job juga kok Pak. Ya. Bu, kalau tadi di Android apa saja bisa berjalan ya Bu ya? Nggak ada minimal Android iya apa Pak, gitu. Kecuali yang iOS nggak bisa Pak, karena kita settingnya masih Android. Kemarin pernah ditanya, kenapa kok hanya Android Bu, sementara yang iOS nggak bisa kayak macam Apple? Ya karena mayoritas masyarakat kita masih pegang Android gitu. Kan sangat luas sekali Android ini, termasuk di kampung saya gitu. Karena memang yang memicu saya untuk mati kan karena melihat lingkungan sekitar saya di kampung saya ini, tempat saya tugas. Tapi kalau di kota-kota mungkin sudah banyak kali yang sudah iOS. Mungkin demikian Bapak. Oke Bu, terima kasih, ini luar biasa. Terima kasih kepada Ibu. Pak. Bagaimana Pak Dadan, sudah cukup penjelasannya atau ada lagi pertanyaan lanjutan? Ya, nanti yang lain dulu aja Bu. Bu. Oke, siap. Kita lanjut ya Pak ya. Selanjutnya kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada apresiasi dari Bu Rini Astuti. Di sini beliau menyampaikan, ini materi sangat bagus jika guru bisa membuat buku seperti ini. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Rini. Nanti kita akan belajar pada Ibu Lulu bagaimana cara membuat sesi selanjutnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ismail, Ibu Lulut. Iya, silakan Ibu. Bapak bertanya, pakai aplikasi apa cara buatnya? Maksudnya mungkin aplikasi apa yang kita gunakan untuk pembuatan buku ini gitu ya Bu ya. Mau langsung dijawab Bu Lulut? Iya, bisa Pak. Kalau dulu kami pakai Enclip, tapi sekarang kami sudah bisa pakai Android Studio Pak. Nanti bagaimana tutorial cara penggunaan Android Studio sudah banyak kok Pak di kita di YouTube ya Pak. Atau bisa nanti saya kasih link saya. Sebenarnya saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuatnya, tapi berhubung karena saya sekarang pegang HP, maksudnya tidak pakai laptop, jadi agak susah gitu. Nanti lain kesempatan, insya Allah saya bisa menjelaskan Pak, saya bantu. Itu tadi Pak Ismail, bagaimana Bapak? Ada pertanyaan lanjutan atas penjelasan dari Ibu Lulut? Pak Ismail seperti masih di sini. Kalau bisa aplikasinya, kata Bapak Ismail gitu Bu. Gimana Ibu?
Kalau bisa aplikasinya, kata Pak Ismail. Seperti yang tadi bilang presenter kita tadi, Pak, mungkin keterbatasan perangkat juga. Mungkin akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya jika ada kita video conference lagi gitu, Pak. Tadi Ibu menjelaskan bisa pakai Enclick atau Android Studio ya, Bu ya? Iya, betul. Ya, mungkin nanti pemakainya akan di lain sesi dijelaskan gitu, Bu. Atau Ibu mungkin bisa, Bu, diperlihatkan bentuk icon dari aplikasi tersebut biar kita semua tahu gitu, Bu Lulut. Untuk yang Android Studio, Bu? Iya. Kebetulan di handphone ini, nanti kalau misalnya ingin belajar, bisa japri saya, Bu. Mungkin saya akan lebih mudah menjelaskannya. Iya. Seperti itu. Gak apa-apa untuk Bapak Ibu yang misalnya ingin bagaimana membuat buku bisa jadi seperti aplikasi tersebut, nanti bisa japri saya. Oke. Gitu ya, Bu ya. Pak Ismail, jawaban dari Bu Lulut untuk saat sekarang ini mungkin di handphone beliau belum terinstall. Dan nanti beliau berjanji jika ada Bapak Ibu yang berminat bisa langsung menghubungi beliau secara langsung lewat waktunya nanti. Selanjutnya kita berpindah ke pertanyaan berikutnya. Mana kita lihat dulu dari atas ya Bapak Ibu, bersabar. Selanjutnya ada Bu Enda menarik dengan Ibu Enda juga bertanya, ini menarik sekali langkah gerakan literasi. Kepingin sekali langkah-langkahnya membuat. Mungkin seperti yang disampaikan tadi Bu Enda, kita skip dulu di pertemuan ini. Nanti bisa langsung ditanyakan lewat japri melalui kepada Ibu Lulut atau pada sesi selanjutnya akan kita bahas. Mungkin itu singkatnya dari saya. Ibu, mohon maaf. Ibu Rini, Ibu Julia, tapi belum tahu caranya karena telah gabung. Ibu Julia, Ibu Rini, mungkin nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya langkah-langkah pembuatannya. Ibu Tiwu Ari bertanya tadi pakai aplikasi apa? Seperti disampaikan tadi, aplikasi yang digunakan bisa menggunakan Enclick atau Android Studio. Selanjutnya kita cari, kita baca dari atas ya Bapak Ibu, pertanyaannya ini sangat menarik sekali, membaca sehingga banyak sekali pertanyaan Bapak dan Ibu. Selanjutnya Ibu Mas Ria. Sudah selanjut. Tidak lagi ke atas. Sudah. Bagaimana Bu Meta? Tunggu Bu Lulu, sabar ya. Di sini terlalu banyak peminatnya, jadi saya scroll ke atas sudah ke bawah lagi. Alhamdulillah banyak peminatnya ya. Sabar ya Ibu, banyak kali peminatnya, saking penasaran ini perlu ini nampaknya buat pelatihannya Ibu. Langkah membuatnya udah tadi, pakai aplikasi apa udah juga disebutkan tadi. Terus Bu Meta, Bu Ari mau nanya tuh Bu. Iya Pak, iya. Saya udah baca, kita tengok dari atas dulu ya Pak ya. Saya minat banget tutorialnya Ibu Enda, sabar tuh. Di sini ada pertanyaan dari Bu Enda, Ibu Ari, Ibu Lulut. HTML berbayar enggak Bu? Bu Enda bertanya, apakah HTML-nya berbayar atau tidak? Enggak, kita cari yang free. Biasanya ada jangka waktu. Biasanya kalau sudah habis masa waktunya, kita ambil lagi dengan akun yang baru lagi. Kita gunakan yang free aja dulu. Seperti itu Ibu Enda, jawaban daripada Ibu Lulut. Kita menggunakan yang free dulu. Jadi kalau habis masa trialnya dia uninstall yang baru gitu ya Bu ya. Ini selanjutnya pada pertanyaan dari Bu Ari, mau tanya langsung ini Bu Lulut. Bu Lulut? Iya Bu. Ini ada Bu Ari mau bertanya langsung kepada Ibu.
Iya Bu, silakan Ibu. Mari kami persilahkan. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Ari. Selamat Bu Lulut, materinya luar biasa. Terima kasih Ibu Ari. Bu Lulut, saya jadi pengen belajar banyak kepada Bu Lulut. Tapi ada beberapa pertanyaan nih Bu. Ye, monggo. Begini Bu, ini sebagai tugas mata kuliah atau sebagai best practice-nya Ibu? Kalau tugas mata kuliah nggak ada. Ini kebetulan saya waktu itu dapat proyek menulis buku, membantu dosen saya menulis buku. Waktu itu pertama kali buku K13. Jadi membantu editing apa segala macam. Terus bukunya kan selalu ganti-ganti, ada revisi dan segala macam. Dari situ yang awal pertama ide, kenapa kok kita tidak membuat buku sendiri? Nah, terus melihat kondisi di lingkungan tempat tugas saya yang daerah pulau, di mana untuk mencari buku itu pun susah, harus dapat bantuan dulu. Kita dari kota gitu. Jadi disitulah asal muasalnya saya tergerak. Gimana caranya ya bisa buat buku, tapi dibawa kemana-mana. Saya lihat handphone kok bisa dibawa kemana-mana, ya akhirnya timbullah ide tersebut, buku di dalam handphone. Tapi di sini secara offline. Oke, luar biasa Bu. Jadi saya sangat tertarik sekali dan ingin sekali mengajak Bu Lulut untuk kolaborasi ini Bu. Mudah-mudahan ada waktu ke depan Alhamdulillah. Jadi monggo kolaborasi Ibu. pembuatan kita melakukan proyek nanti ya Bu ya bersama. Betul, alhamdulillah. Semoga dilancarkan nanti. Oke, Amin. seperti yang saya ketahui itu kan ada seperti e-book ya, atau yang Iya, betul. yang betul. Nah, ini apakah hampir sama seperti e-book Bu? Hampir sama Ibu, cuma kan bedanya kalau e-book itu online Bu. Tapi ada juga yang offline. Kalau saya ini khusus offline, tapi kalau e-book itu yang sering saya temui, biasanya kita punya buku langsung masukkan. Kita punya buku langsung bisa dimasukkan. Kalau nggak tahu ya, kalau mungkin keterbatasan pengetahuan saya, tapi kalau yang buku saya buat ini harus ada tim penilainya Bu. Dari segi isi, konten buku itu tersendiri, kemudian ketampilan dari buku tersebut, itu nanti khusus bidangnya yang menilai. Kemudian kalau sudah jadi berupa buku, lalu kita buat ke dalam aplikasi, ada lagi tim penilainya Bu, dari segi aplikasi, dari penampilannya, kemudian kapasitasnya, terus kemudahannya mengakses dan sebagainya gitu Bu. Wow, Jadi luar biasa. iya, karena kan ceritanya mau dijadikan hak paten, jadi harus memang urutannya seperti itu. Kalau e-book pernah saya membuat bersama tim, itu tidak kita ini, maksudnya kita pernah menulis gitu ya Bu ya, semacam kayak cerpen, apa yang kita punya ide kita tulis, kita masukkan e-book begitu, jadi tanpa ada tim penilainya gitu. Tapi nggak tahu juga, mungkin ada yang tim penilainya, mungkin ada juga, cuman kebetulan tahu saya e-book sih jarang gitu. Berarti ini lebih keabsahan kevalidasiannya lebih terjamin ya Bu ya? Betul Ibu, betul sekali. Dan kita nggak bisa Makanya sekarang nanti karena udah punya hak paten. iya, karena ini kan karya yang dimaksudkan bisa dikenang tapi tidak bisa diambil oleh orang. Makanya ketika pada bagian terakhir, ketika kita ingin keluar pada aplikasi seperti gambar berikut tampilan pada screen, kita tekan keluar. Apabila kita memilih iya, nanti akan keluar di screen-nya itu semua hak dan cipta isi konten, gambar, desain di dalam aplikasi ini milik autor. Begitu Ibu. Wow, jadi tim penilainya pun kita masukkan. Iya Bu, makanya saya tertarik banget. Yang saya tahu kan seperti media pembelajaran, seperti mungkin Bu Lulut udah pernah dengar SAC, Smart App Creator itu juga saya gunakan untuk pembelajaran interaktif dan itu juga udah keren. Nah ternyata Bu Lulut juga mengajarkan sesuatu yang baru bagi saya, apalagi ada hak cipta di situ yang bisa dipatenkan. Cuman saran saja Bu Lulut kalau boleh ini.
dibuat menjadi Boleh, Bu. sebuah laporan tulisan, Bu. Wah, menjadi artikel yang menarik pasti, Bu. Dan bisa Iya, dijadikan betul. PAK nanti, Bu. Betul, Ibu. Tapi Iya. masih belum menulis untuk bikin karya tulisnya. Paling ini sebagian buku yang berupa aplikasi ini juga ada yang saya cetak itu supaya kan ini berupa software yang dari handphone. Yang berupa bukunya pun saya cetak juga. Jadi saya kasihkan ke sekolah-sekolah biar nanti anak-anak saya ingin tahu mereka lebih tertariknya yang mana gitu. Tapi tampilan sama, maksudnya isi dan apa yang di buku itu sama. Oke, pertanyaan terakhir, Bu. Nah, kalau itu aplikasinya ini bisa kita masukkan link YouTube atau video gitu nggak, Bu? Sehingga pada saat diklik bisa langsung tampil videonya atau tidak, Bu? Oh, bisa, Bu. Kalau misalnya kita buat, bisa. Cuma untuk sementara kan belum saya ini karena saya harus izin dulu karena kan bukan saya pribadi sendiri yang membuat, maksudnya ada orang-orang yang berwenang juga di dalam situ, otomatis kan perlu persetujuan, Ibu. Kalau misalnya saya sendiri, mungkin bisa langsung saya bikinkan linknya. Siap, Ibu. Nah, lain waktu saya ngajak Bu Lulut ini kolaborasi membuat jurnal. Iya, monggo, Ibu. Kita menggarap sebuah jurnal yang mau dipublikasikan di jurnal internasional. Rencananya memang saya mau mengajak teman-teman yang kiranya mau menulis bersama kolaborasi untuk membuat sebuah artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional. Mudah-mudahan bisa tembus di Scopus, Bu. Amin, nggih. Ya, karena sebagai bentuk inovatif. Ya, terima kasih banyak ya, Bu Lulu. Sama-sama, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ari dengan pertanyaannya. Selanjutnya tadi Bu Lulut ada yang kelewatan satu sama saya. Nggih. Tadi ada pertanyaan dari Bu Rini. Beliau bertanya tutorial di YouTube namanya apa? Iya, nanti saya japri sama saya. Oke. Oke, Bu. Selanjutnya Bapak Ibu jika ada yang masih ingin bertanya kami persilakan. Sebelum kita akhiri sesi video conference kita pada siang hari ini. Oke, Pak Rola Master kita mau bertanya ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Mitra. Sama-sama Bapak. Mulai. Silakan Bapak. Baik. Saya baru datang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya lihat presentasi Bu Lulut luar biasa, Bu. Karena memang saya untuk di konten pembelajaran lebih ke video. Jadi memang siswa itu lebih senang lihat video. Kalaupun mitra YouTube harus mulai dari buku saya. Kalau di sekolah saya untuk sinyalnya jadi ini tadi disampaikan offline Bu ya? Nggih, Pak. Iya, offline, Pak. Nah itu dia. Jadi saya sudah punya beberapa e-modul tentang sejarah. Memang saya download dulu, kemudian saya sebarkan melalui file atau melalui di Bluetooth. Jadi anak-anak sudah punya semua. Kemudian kita lagi untuk evaluasi di halaman berapa. Jadi ini jadi solusi yang efektif. Makanya tadi ketika Bu Ari sematkan link YouTube itu kan jadi offline menjadi online. Jadi syukur-syukur ini bisa dikembangkan menyematkan videonya sudah termasuk di aplikasinya gitu. Ya. Iya, Pak. Iya, betul. Saya mau banget belajar di buku ini. Nanti saya kasih tahu Bu ya. Oke, siap, Pak.
Ya. Jadi gimana nih untuk solusi online offline-nya ini bisa digabungkan nggak? Itu mungkin ke arah pertanyaannya. Oh, yang buku offline ini Pak, nanti bisa Hmm. saya kasih, tapi tidak di grup ya Pak, maksudnya secara pribadi nanti saya kasihkan. Karena biar bagaimanapun, saya kan masih yang membuat dalam ini membuat buku ini kan adalah tim, bukan hanya saya pribadi, tapi ada tim penilai dan juga ada teman-teman Siap. saya. Jadi ketika saya share, saya pun harus minta izin oleh mereka-mereka semua. Kalau mereka bilang oke, maka akan saya share. Kita menghargai komitmen kita dari awal bahwasanya karena ini hak paten, jadi kita tidak bisa dengan semudah itu membagikan gitu ya Pak. Ya Bu, kalau tambahan sedikit, Oke, memang seperti halnya yang kita banyak pakai itu antivirus ya. betul. Semacam antivirus menghadap itu kan awalnya dari kemudian lama-kelamaan Iya, betul. karena memang hak patennya bagus menjadi pro, ada donasi juga, tapi ada beberapa yang fake. Iya. Jadi nanti ini kemungkinannya saya sebut ini patennya itu akan terlihat. Cuma nanti Gimana Pak? kalaupun nanti akan menjadi berbahaya, ada beberapa Iya. fitur yang harus dilihat seperti itu ya. Iya betul Pak. Ya siap. Oke Bu, terima kasih banyak. Terima kasih saya coba. Iya, terima kasih juga Pak atas masukannya. Ya, Bu Meta terima kasih. Silakan yang lain. Terima kasih pada Master Lola kita. Selanjutnya pada Bapak Ibu, jika ada yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Sangat menarik ini Bu Lulut, banyak sekali peminatnya ini. Oke, Ibu Mas Ria. Bagaimana? Kita tunggu pertanyaan selanjutnya. Selamat datang kembali Pak Dadan. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang mau bertanya? Nanti nomor handphone bisa saya bagi. Oke, nanti saya bisa tutup kembali ya Bu ya. Oke, bagaimana Bu Lulut? Kita akhiri sampai di sini. Boleh Bu, boleh. Oke, demikianlah video conference kita pada siang hari ini dalam pembahasan yang sangat menarik dan sangat menantang. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kepada presenter kita mungkin bisa menjelaskan bagaimana tahapan pembuatannya. Jadi di sini telah dibahas bagaimana kita bisa membuat buku yang bersifat aplikasi, di mana siswa bisa mengakses secara offline yang tidak memerlukan kuota. Di mana buku ini bisa dibawa kemana-mana dengan kemasan yang lebih kekinian, sehingga dapat menarik keingintahuan siswa dan menarik minat baca siswa. Oke, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan selama memandu acara ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Mas Riah selaku host. Ibu Mas Riah, saya persilahkan. Oke, iya. Itulah tadi pemaparan materi dari presenter kita yang sangat luar biasa, Ibu Lulut Tresnawati MPD, yang mana materinya juga sangat menarik ya, yaitu tentang pembuatan buku, di mana pembuatan buku ini oleh guru sendiri, namun tidak secara manual, tapi melalui aplikasi Android. Lagi-lagi kita dihadapkan pada kondisi bahwa kita memang sudah di era digital. Dan mungkin secara tidak langsung materi yang disampaikan oleh Ibu Lulut ini memberikan energi motivasi kepada Bapak Ibu guru yang lain dalam mengembangkan diri dan kompetensinya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung bersama kami pada Pikon sore hari ini. Akhir kata, semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi salah satu referensi untuk Bapak Ibu guru dalam berkreasi.
dan mohon maaf bila ada salah kata dan situasi yang kurang kondusif selama acara Pikun ini berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.